Oke. Mulai bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kedatangannya teman-teman. Nanti bagi yang berhalangan ya bisa menyaksikan secara tunda ya. Sekali ini kita akan masuk untuk teknikal ya, cukup teknis. Walaupun saya nanti ada sedikit materi dikit, tapi yang jelas ini lebih teknis sih. Supaya kadang-kadang kan nanti kalian udah mulai ngerjakan nih tugas UTS-nya. Tugas UTS ya masih lama sih, masih kayaknya sih UTS-nya itu kan ya puasa atau sekitar puasa ya, tapi masa bagus lah itu. Puasa itu kan waktunya banyak ya. Yang kemudian di masjid macam-macam kayak kondusivitas dari aura positif itu ada kalau dalam bulan puasa. Jadi siapa tahu kalian cukup banyak waktu kemudian ngerjakan ini dengan benar ya, di antaranya itu. Jadi ini adalah kita akan menulis metode penelitian. Nah, jargonnya adalah sebenarnya ini yang paling menarik ya. Ada beberapa saya lihat bagian yang paling mudah untuk ditulis. Ini tuh kayak cerita kalian sendiri. Makanya di sini saya lihat create your own story. Jadi nggak mungkin yang kita kritisi para teman-teman yang menulis metode penelitian itu mereka copy paste. Wawancara adalah, kemudian analisis yang dipakai adalah ini. Cuma copy paste teori dari metode penelitian, bukan cerita dari metode penelitian yang ia lakukan. Nah, ini yang salah. Contoh begini yang maksud saya. Oke, wawancara, tapi sama siapa? Gitu. Terus siapa aja yang kamu tentuin wawancaranya? Kemudian bagaimana kamu menentukan orang ini kok cocok sebagai yang diwawancarai? Nah, alasannya apa? Gitu ya. Kalau kuantitatif juga sama, misalnya ada beberapa hal yang harus dikerjakan kayak sampling dan lain sebagainya. Ya, nanti kita bisa contoh ya. Cuma yang saya kenalkan itu memang beberapa sih kami senantiasa biasanya ya kalau saya kadang bimbing dulu, tapi sekarang alhamdulillah udah enggak. Jadi dulu itu orang bikin artikel tuh cuma baca buku ya, kemudian sama satu lagi tuh baca buku is okay. Tapi ternyata bukan baca buku, baca tulisan-tulisan website di copy paste. Nah itu yang kita ingin hindari lah. Kalau bisa jangan cuma baca buku. Baca buku itu kan memang salah satu hal yang wajib, bahkan di semua penelitian itu ada. Ya, tapi biasanya kita lengkapi dengan data-data empiris. Apa itu data empiris? Data empiris itu data lapangan, data yang terjadi. Jadi dikuatkan dengan wawancara. Ada sih satu penelitian jenis ya tanpa melibatkan orang atau wawancara. Yang paling bagus namanya literatur review. Ya, nanti kita akan jelaskan ini di sesi yang lain atau pertemuan yang lain ya. Tapi nanti contoh file artikel literatur review nanti saya kasihkan. Jadi literatur review itu biasanya kita ajukan atau kita dorong mahasiswa meneliti literatur review kalau penelitiannya itu kacang goreng. Ya, penelitian kacang goreng sebagaimana kalian tahu sudah banyak judulnya di internet. Ya kan, bagaimana membuat perbedaan? Masa cuma beda ini aja, beda tempat toh? Nah, kita dorong untuk bikin literatur review. Artinya apa? Ya bukan hanya sekedar merangkum ya, tapi menganalisis dari semua artikel terkait topik itu. Ya, jadi biar nggak diulang-ulang lagi. Ini udah kita kumpulkan nih jawaban dari satu permasalahan yang dilakukan di banyak tempat, murabahah di BMTA, murabahah di BMTB, implementasi murabahah di ini macam-macam. Nah, itu contoh. Ya, jadi ini adalah create your own story dan itu juga ada story-nya. Itu bahkan literatur review itu story-nya ada sendiri. Story-nya kayak apa? Cara memilih artikel. Saya memilih artikel dari Google Scholar dengan kata kunci ABC misalnya. Kemudian ketemu 200 artikel. Dari 200 artikel ini saya sortir karena ada yang tidak bisa diunduh, ada yang bisa diunduh, ada yang sangat terkait, ada yang tidak terkait. Setelah saya melakukan screening, ternyata sisa 50 artikel. 50 artikel inilah yang kemudian kita teliti. Nah, itu story ya.
Jadi kemudian story sama. Jadi harus nampak story-nya. Story itu saya minta kekhususan dari judul. Jadi bukan copy paste dari teori metode penelitian. Apa itu wawancara? Wawancara adalah, kemudian analisis data adalah, kemudian ini adalah, ya jangan. Itu mah belum ada story-nya, belum muncul ya. Jadi ini jargonnya, create your own story. Nah di sini kan ada gambar kayak pirates, kemudian ini. Jadi benar-benar sebenarnya nggak susah. Ya, tapi ceritakan lebih apa namanya, Pak, kan nanti kan kita belum meneliti ya, ya tapi kan ada rencana ya, ada rencana. Yang diwawancarai siapa? Masa rencana cuma ya nanti wawancara Pak, nggak dijelaskan siapa yang dituju wawancaranya gitu ya. Terutama di seleksi kriteria kalau kalian mau kualitatifnya. Kuantitatif nanti kita coba cari ya, nanti kita bantu cari lah. Nanti sebagai contoh ada satu artikel cari. Jadi gini, metode itu kemarin kan kita sudah latih, kalian bisa pinter lah, sudah mulai ada skill mencari artikel di Google Scholar. Kalian cari di Google Scholar, kan mereka pasti ada metode penelitian kan. Nah, kalian bisa copy paste kan. Tapi ini next, don't copy paste. Tapi apa? Copy, adapt, paste. Nah, copy diadaptasi dulu, ya kan? Beberapa judul itu ada novel-novel, cukup novel ya. Novel itu artinya sangat baru. Itu nggak mungkin ada judul semisal ya, memang karena kan nggak boleh. Tapi metodenya itu bisa diadaptasi, ya kan? Contoh misalnya ada penelitian tentang kemarin banyak yang judul-judul di awalnya preferensi ya. Nah, ambil metode di judul preferensi yang lain, misalnya preferensi apa namanya, yang sering banyak itu preferensi nasabah dalam memilih jenis tabungan misalnya ya. Ini kan udah banyak, udah umum. Nah, atau preferensi nasabah atau investor dalam memilih jenis saham gitu ya. Ini udah ada penelitiannya. Nah, metodenya kita copy paste, kita adaptasi. Untuk yang kemarin itu beberapa judul kan terkait preferensi tentang jual beli online itu kan. Metodenya sama tapi cerita story-nya beda dong. Kalau yang satu yang disasar adalah investor, kalau yang situ adalah seorang yang aktif atau membeli di jual beli online misalnya, atau dia dalam kategori bronze medal. Ada kan biasanya di e-commerce kan itu ada ini, ada kayak badge-badge-nya ya. Kalau udah jual beli banyak ini ya, itu menarik. Oke, nah ini panduan saya ambil dari PKM-nya. Nah, tapi ada hal yang unik nih teman-teman untuk di PKM ya. Walaupun ini deskripsi nggak wajib, tapi kalian harus mengenalkan ini bagus juga. Di PKM ini kita berusaha bersaing bukan hanya apa namanya lokal ya, tapi diantaranya juga tingkat nasional. Nah, mereka itu memaksa dari panduan PKM itu, kita itu tidak boleh hanya memiliki metode yang intinya cuma biasa aja, atau nggak ada penerapan teknologi, nggak ada budaya online di sana ya. Jadi harus mempunyai kombinasi 3 atau 4 unsur. Kalau bisa, tapi ya minimal ada. Kalau menurut saya kalian minimal 2 lah, minimal 2 kombinasi ya. Kalau enggak, kalau minimal 2, syukur kalian bisa 3 dan 4 ya. Sebenarnya ini nanti pengertiannya juga luas sebenarnya. Yaitu ada unsur virtual, ada unsur digital, ada unsur online, ada laboratorium. Laboratorium itu untuk ilmu eksakta, tapi kalau kita biasanya ilmu sosial, biasanya lapangan. Ya, baik luring dan luar jaringan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Jadi, nanti kalian itu kalimatnya kalau seandainya wawancara ketemu itu dibedakan menjadi 2. Nah, kalau bisa, atau suruh 2 metode itu dilakukan dua-duanya. Yaitu adalah mewawancarai secara online, lewat apa dijelaskan. Atau yang nomor 2 itu adalah menemui responden atau informan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan tidak berkerumun. Nah, itu contoh. Atau kalau misalnya kita bikin fokus group discussion, nah itu gimana secara online. Ataupun kalau kita kumpulkan di hotel misalnya, tapi tetap menjaga jarak. Jadi harus ada kata-kata itu. Ya, jadi kalau kalian itu harus ada penjelasan ketika menemui wawancaranya bagaimana, sesuai dengan panduan ini apa tidak. Oke. Nah, kemudian virtual ini masalah software. Ini banyak kan teman-teman
eksakta ya. Tapi makanya kemarin kan saya judul tentang masalah aplikasi gitu ya. Memang nggak bisa kita berdiri sendiri, teman informatika dan lain sebagainya. Kemudian contoh riset dengan melakukan molecular docking. Mungkin yang saya inginkan ke teman-teman, mungkin kalau ada yang sudah mau atau mau ngambil ilmu falak nanti coba tanyakan ya, supaya ada aplikasi lagi yang lebih misalnya saya nggak tahu ya Pak Ruswa itu ketika ngajar ilmu falak dia ngajarnya masih manual apa enggak. Gimana kalau misalnya dibuat aplikasi jadi tidak harus dihitung atau aplikasi penghitung. Nah, aplikasi penghitung untuk menentukan jarak dan derajat dari hilal tersebut. Itu contoh. Yang lainnya ya sekira banyak ya, zakat itu butuh aplikasi lagi yang lebih ini, macam-macam lah, silahkan. Nah itu menariknya, tapi ya kita kaitkan aplikasi pengembangan ekonomi syariah, intinya itu. Ya diantaranya, jadi riset virtual atau juga kalian juga bisa sih, kemarin kita pernah ada juga riset ya, saya juga saya jadi ininya, memang kita dorong itu. Jadi orang anak HES dia tuh suka desain gitu ya, namanya Ilham, suka desain. Jadi kita arahkan dia meneliti tentang desain dari satu aplikasi fintech syariah. Jadi meneliti berdasarkan TAM. Jadi dia tahu, jadi ukuran penilaian software itu di luar negeri standarnya itu TAM. Teknologi acceptance model, jadi model penerimaan dari suatu aplikasi gitu. Jadi dia menilai satu aplikasi top, tapi kita apresiasi. Nah, yang diteliti yang penting aplikasi syariah. Jadi keinginan dia desain, kemudian backgroundnya dia desain, kemudian keinginannya meneliti tentang aplikasi syariah itu kan jadi kayak kayak interdisciplinary ya. Jadi aspek desain sama ekonomi syariah. Itu contoh. Jadi siapa tahu kalian juga ingin meneliti tentang masalah itu loh. Jadi kadang-kadang aplikasi-aplikasi syariah itu kok jarang diminati ya, apa karena modelnya atau karena dia kurang bisa user friendly, macam-macam itu bisa ya. Apapun ya, software mungkin kalau pendidikan, kalau bisa kita yang ekonomi ya, terutama yang syariah fintech itu. Nah, kemudian juga bisa, ini saya sedikitkan aja, tapi walaupun kalian mungkin butuh waktu sendiri, tapi mungkin saya kenalkan lah. Siapa tahu ada kalian yang memang gandrung banget dengan teknologi kan, siapa tahu ya passionnya di situ. Nah, jadi ada namanya software analisis data juga. Ini kalau kalian sampaikan di metode, mesti para penlihat itu juga ini. Jadi kalau kualitatif itu kan nanti ada data-data omong-omongan ya, wawancara dari hasil-hasilnya kita dokumentasikan kan. Kita rancang coding namanya istilahnya di penelitian kualitatif itu. Jadi coding misalnya contoh dia ngomong, aduh saya sudah nggak makan 3 hari. Kemudian yang satu, saya dari tadi nggak ngapa-ngapain, cuma tidur aja. Berarti semuanya tadi nggak ngapa-ngapain, cuma tidur aja. Yang satu nggak makan 3 hari. Atau berarti jawabannya mereka dalam keadaan lapar. Nah, gitu. Jadi coding kayak gitu namanya sering dilakukan di kualitatif ya. Ada beberapa software, nanti kalian bisa cek lagi di Google, Atlas TI, Envivo, Confidence itu untuk literatur review ya. Jadi itu software-software yang memudahkan menganalisis ya. Jadi bukan hanya kuantitatif aja yang kita kenal, SPSS, FUSE, Stata, Smart PLS, dan SEM. Itu contoh-contoh. Tapi kalau kalian mau gandrungi silahkan. Ya kan, semakin kalian ahli teknologi, semakin kalian punya kesempatan menggenggam dunia lah, intinya gitu. Ya, jangan kaptek ya. Kalau bisa belajar, mumpung kalian masih punya waktu, mahasiswa ya kan, belum ada kesibukan di luar, masalah keluarga dan macam-macam, saya kira kalian harusnya punya semangat ke sana ya. Oke, itu saya kenalkan. Kalau yang kuantitatif ada SPSS, FUSE, ini untuk data ekonometrik biasanya, SPSS untuk data-data sosial juga bisa, ada Stata, ada Smart PLS, dan SEM. Ini kalian lanjutkan lagi. Kemudian yang kedua adalah masalah digital. Itu dilakukan dengan, ini masih terkait ya, pembuatan aplikasi atau simulasi. Ya, intinya apa ya di masyarakat ini yang bikin contoh-contoh ya, apa namanya, yang memudahkan lah aplikasi yang biar nggak nyatet manual. Kemarin saya pernah singgung itu, kita melihat Posyandu itu masih manual banget pakai tulisan
apa namanya buku catatan biasa kan, kalau bisa nyatet balita gitu kan, ada software atau Google Form. Intinya masuk dari itu lah. Intinya itu adalah atau sekarang gini, misalnya yang paling sering itu masalah tentang kalau lembaga keuangan syariah itu monitoring, ya, mungkin sistem monitoring pembiayaan misalnya. Jadi pakai aplikasi. Jadi ya sederhana, intinya bagian itu dulu lah. Nanti aplikasi kan bisa dikembangkan. Intinya bisa dikontrol. Oh, si ini baru bayar sekian, si ini cicilannya macet. Nah, itu sudah ada remindernya. Nah, contoh gitu. Itu jadi bagus. Jadi kayak gitulah. Ya, intinya pengembangan dari simulasi penerapan teknologi untuk menanggulangi kekurangan-kekurangan sistem yang ada. Kemudian yang satu, ini paling penting ya. Makanya saya prediksi itu kalian minimal 2 sih sebenarnya. Kalau 3 ya mungkin bisa jadi bagus, tapi 2 tuh apa? Jadi online, daring, dalam jaringan. Jadi kalian kalimatnya harus ada yang online, nggak boleh nggak, ya. Minimal 2. Makanya saya nanti ketika ngoreksi nanti, ini kok nggak ada kata-kata online-nya. Jadi harus ada riset yang dilaksanakan berbasis pada jaringan internet base, misalnya wawancara online. Kalian mesti, Pak, gimana ini? Santai aja. Ngechat itu termasuk online juga, ngechat. Kuesioner online. Demikian juga tapi harus dijelaskan. Pelaksana PKM diarahkan untuk menggunakan jaringan sistem komunikasi seperti internet, ya, atau memakai big data. Big data itu biasanya ada di kalau misalnya keuangan ada Bank Indonesia, itu kan data mati itu istilahnya. Data mati itu ya sudah dirilis dalam laporan-laporan keuangan misalnya gitu. Atau misalnya kalau datanya artikel seperti yang saya sebutkan tadi tentang pendekatan penelitian literatur review, maka itu bisa pakai big data seperti Google Scholar, PubMed, Twitter, macam-macam. Nah, sebenarnya yang kita pengen itu, kalau kalian mau juga, ini ya, saya dapat inspirasi judul lagi, ambil teman-teman komunikasi. Ya, ambil komunikasi. Kenapa? Saya cenderung itu menilai tentang meneliti komen-komen media sosial. Ya kan, kemarin kalau sharingnya itu yang disinggung tuh waktu politik itu ada itu ya, mereka sampai bikin metriknya tentang masalah, dia dukung Prabowo, dia dukung ini gitu ya, tapi secara komen-komen ya. Nah, maksud saya juga sama, kalian meneliti komen-komen misalnya terkait tentang peluncuran tentang wakaf itu. Jadi wakaf pemerintah kemarin wakaf uang pemerintah itu tadi misalnya. Meneliti komen-komen, tapi kalian kayaknya kolaborasi sama teman ilmu komunikasi ya. Terus komen-komen tentang video tentang masalah misalnya dia mengharamkan apa gitu dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi bisa ya. Jadi penelitian berbasis media sosial itu saran saya. Ya, tapi topiknya jangan terlalu jauh dari ekonomi Islam ya. Itu contoh. Jadi ya memetakan komentar-komentar dari para netizen ya. Kalau kalian ahli netizen ya. Kemudian tadi ini sedikit juga kisi-kisi, Pak, sebenarnya ya kalian itu kalau online itu kan ya dengan teknologi onlineisasi kayak gini, kalian tuh dibantu dengan teknologi. Kenalilah ya yang namanya pengumpulan data online kayak Google Form, SurveyMonkey itu saya dengar beberapa ada yang bagus juga. Ya, survei online yang lain atau Zoho Form juga ada. Beberapa bahkan ada yang sudah ada template-nya. Template itu kamu mau meneliti apa? Tentang masalah kepuasan dari pegawai. Udah ada ininya gitu ya. Boleh kamu misalnya kepuasan kemarin ya, studi tentang kepuasan terhadap penyelenggaraan pengadilan secara online, pengadilan agama ya. Kita ranahnya lebih ke Islam ya, atau sengketa syariah, pengadilan sengketa ekonomi syariah secara online. Analisis kepuasannya. Bisa pakai tinggal ini nge-share, moga-moga diisi. Nanti intinya gini, kalau untuk data-data sensitif masalah pengadilan macam-macam ini, intinya kalian jangan memaksa identitas gitu ya. Identitas itu kalau bisa dilindungi gitu, pakai inisial atau nama boleh dikosongi, gitu, supaya menjaga kerahasiaan dari pemberi data. Oke, nah ini saya ambil dari satu buku, nanti saya share juga tentang masalah online research ya, Handbook of Online Research. Sekarang ini sangat-sangat
ada dari dibuat. Intinya ini kata-kata kuncinya ya. Jadi mengapa ini sebenarnya di luar negeri sudah mulai berkembang ya. Apa namanya, wawancara dengan fokus group itu bisa dijalankan pakai sinkronus atau asinkronus ya. Sinkronus itu adalah langsung secara live ya. Asinkronus itu tidak langsung ya. Dan contoh bisa masuk juga instant message ya. Jadi ngechat itu juga metode pengumpulan data loh. Mungkin kalian, Pak kan saya mau ngechat, jangan salah, ngechat itu ini berapa banyak kasus hukum itu kemudian chatting-chattingnya difoto kemudian didiskusikan di pengadilan ya kan. Ada chat software, kemudian email, kemudian lewat diskusi forum, kalian nge-zoom, jadi ngajak orang-orang ya fokus group discussion, kalian nge-zoom meeting ya setengah jam gitu di record, itu sudah jadi metode pengambilan data juga gitu ya. Maka karena memang di metode penelitian harus ada teknik pengumpulan datanya gimana. Ya, pesan instan, perangkat lunak, dan email, dan lain sebagainya. Itu forum diskusi. Oh iya, saya kan bikin forum diskusi ya di grup Telegram. Itu pengumpulan data itu. Kemudian saya bikin grup diskusi juga di di psikologi. Itu pengumpulan data. Jadi enak kan, kalian bikin thread, nggak tahu lah ya, Kaskus ya biasanya ada ya. Kalian mungkin lebih tahu dari saya. Kaskus misalnya, fokus grup diskusi tentang masalah apa, misalnya yang tentang ekonomi syariah itu. Nanti biar mereka ya, itu pengumpulan data juga itu. Ya. Nah, ini ya intinya adalah ini intermezzo sedikit ya. Ketika flash disk masih benda asing, guru tugasnya dikumpulin dalam bentuk soft copy. Gue ke warkop, Bu, ada soft copy. Ibunya bilang gak ada, Mas, adanya Nescafe. Dia nggak tahu apa arti soft copy ya. Bukan kopi. Soft copy itu artinya soft file, tidak ada bekasnya. Entahlah kalian itu gaptek atau emang alay. Makanya di anak HES nggak boleh ada yang gaptek sama alay ya. Kita harus mampu menyesuaikan diri dengan teknologi. Ya. Minimal kita ada niatan lah. Kalau ada kesempatan belajar, saya belajar teknologi tersebut. Oke. Nah, kemudian yang keempat tadi ini beberapa khusus yang ambil dari pedoman ya. Intinya ke lapangan tadi kan, pengambilan data ke lapangan, mendapatkan data informasi yang berhubungan langsung dengan objek nyata, ditangkap langsung dengan panca indera. Maka pengamatan seperti ini, kalian ketika menuliskan nanti di metode, jangan lupa kata-kata kunci yaitu menerapkan protokol kesehatan ya di pandemi 19. Nah, kemudian apa yang harus ada dalam metode penelitian? Ada tahapan, ada prosedur, ada capaiannya nanti. Itu kalau bisa dituliskan, teknik pengumpulan data, analisis datanya gimana, cara penafsiran dan juga penyimpulan hasil penelitian. Perlu dijelaskan juga ada riset empirik dan non-empirik. Empirik sekali lagi dia itu memakai data lapangan, empiris ya, atau data lapangan, data yang sudah terjadi. Kalau non-empirik itu datanya itu tidak berdasar pada lapangan, kayak makanya gagasan itu non-empirik. Tapi yang lebih dikenal, lebih diterima di dunia akademik ya jenis-jenis riset empirik. Ya. Nah, kemudian metode ini saya juga ambil dari PKNR maupun PKMAI ya. Mendapat itu adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan tiap-tiap data. Nah, jadi paling kunci diantaranya itu. Jadi gimana sih kamu mengambil datanya? Nah, tadi sudah saya jelaskan ya poin-poin utamanya. Kemudian metode yang mempresentasikan kegiatan yang secara runtut dan benar untuk dapat menjawab apa yang diinginkan dalam tujuan. Nah, ini menarik. Ada pengaitan antara tujuan dan metode. Ya, kemarin kita sering ya bimbingan kita diuji itu selalu dikritisi tentang masalah tujuan dan metode. Jadi dipermasalahkan metodenya. Sebenarnya cara defendingnya atau cara membelanya yaitu adalah itu. Jadi kita karena punya tujuan tersendiri sehingga metode ini yang kita pakai. Intinya itu. Jadi ini yang contoh. Jadi kan kalian nanti kan cara misalnya Pak saya kualitatif atau kuantitatif enaknya Pak. Nah, kalian mesti tanya gitu. Jawabannya adalah sesuaikan dengan tujuan. Ya. Pak saya nggak mudeng terlalu kalau bikin data besar kayak
kuantitatif 100 orang itu nggak kuat. Ya udah kamu sederhanakan tujuannya. Kan? Jadi di antaranya adalah ini ada perbedaan metode dan metodologi ya. Kalau metode itu ya intinya adalah cara kamu mengambil. Ya, kalau metodologi itu ada. Jadi ini kalau biasanya kalau kalian di beberapa paper itu atau di jurnal itu metode itu disampaikan secara singkat. Tapi kalau kalian bikin tesis, kalian bikin disertasi macam-macam, dia harus bukan sekedar caranya, tapi caranya ini dibetulkan apa enggak. Jadi contoh, kalau if you want to understand the motivation and perception, kalau kalian ingin memahami motivasi dan persepsi dari sekelompok blogger ya yang bikin blog-blog itu ya, you would most likely choose a qualitative sebagai ya ini untuk daripada kuantitatif ya. Kenapa? Karena memang motivasi, persepsi itu kan kata-kata ya. Jadi persepsi itu kan nggak mungkin. Beda kalau misalnya penilaian, ya, kepuasan itu kan kadang bisa dikuantitatifkan. Dia puas dalam nilai sekian gitu ya. Tapi kalau persepsi itu kan pendapat ya, maka ya sulit kalau seandainya hanya sekedar kuantitatif, tidak akan terkuak. Ya. Cuma problemnya nanti ya. Blogger berarti ya harus punya blog gitu ya. Dia bukan punya blog tapi diwawancarai untuk ditanyai ya nggak mungkin bisa menjawab penelitian kita. Oke. Kemudian ada sedikit teori dikit ya. Saya sebenarnya nggak mau banyak-banyak, nggak mau susah tapi ini untuk membangun lah. Jadi kan nanti di pendahuluan sama di pendahuluan dan sama di pendahuluan sama di kajian pustaka itu kan kalian harus menjelaskan tentang tujuan penelitian itu. Jadi ini saya sedikit lah. Jadi mengkaitkan antara bab 1 atau bab 2, antara bab 1, bab 2 dan bab 3. Intinya di tujuan tadi. Ya, ini contoh sebenarnya kita bisa bagi ini contoh ya, mengeksplorasi, menghubungkan atau mendeskripsikan. Ya, ini contoh jadi ini kata-kata. Jadi kalau kalian nanti tujuan penelitian ini adalah mengeksplorasi. Nah, contoh. Jadi ini biasanya adalah masalah yang sedikit diketahui. Ini yang kemarin landasan saya membimbing kalian memilih judul-judul itu karena masalah yang sedikit diketahui sebenarnya paling banyak. Makanya yang terlalu banyak kemudian saya tolak judul-judulnya yang terlalu umum yang ini. Tapi yang agak spesifik itu diantaranya paling sering saya mengarahkan ke judul-judul eksplorasi. Jadi mengetahui yang lebih dalam lagi karena masih sedikit yang diketahui. Ya contoh misalnya rumah sakit syariah kemarin. Kemudian ada ya laundry syariah itu. Sistem laundry syariah kemarin ada ya. Nah, itu menarik itu eksplorasi itu. Tujuan penelitian adalah mengeksplorasi. Jadi peneliti memiliki ide, mengamati sesuatu dan berusaha memahami lebih lanjut ya. Tapi memang kan sangat sedikit orang yang mengetahui sistem laundry syariah itu ya. Maka ini namanya penelitian eksploratif. Sering dilakukan dengan pengamatan dan metode lain seperti wawancara, survei, yang kemudian bisa mendapatkan informasi awal. Nah, kemudian ada namanya penelitian explanatory namanya. Explanatory itu biasanya tingkatannya lebih lanjut dibandingkan eksplorasi tadi, yaitu ide untuk memahami hubungan antara berbagai aspek masalah. Biasanya di sini banyak penelitian kuantitatif di sini. Jadi menguji hipotesis hubungan sebab akibat karena mungkin sudah banyak diketahui, diukur lebih detail lagi. Nah, contoh misalnya misalnya pengaruh dari pengaruh tingkat ekonomi terhadap perceraian misalnya. Itu contoh gitu kan. Karena banyak sudah diketahui dari banyak bahwasanya ekonomi yang rendah itu bisa menyebabkan perceraian misalnya. Di sisi lain, umumnya menguji hipotesis sebab akibat, pernyataan yang dikembangkan jadi udah pengembangan sifatnya. Terkait perbedaannya adalah penelitian induktif dan deduktif. Kalau explanatory itu cenderung deduktif ya, jadi teori udah ada, kemudian tinggal diturunkan. Tapi kalau eksploratif itu induktif, jadi kita ingin merumuskan sesuatu hal, ya, karena masih sedikit orang yang mengetahui. Contoh tentang tadi ya rumah sakit syariah dan sebagainya. Dan ini tidak selalu terjadi
tetapi untuk kesadaran kita tidak akan mengeksplorasi pengecualian di sini. Intinya gitulah biasanya kalau eksplorasi deduktif itu yang explanatory itu ya, pengembangan itu deduktif. Kemudian satu lagi deskriptif ya. Ini agak kasta yang paling agak rendah di antara yang lain. Ya, tapi intinya deskripsi itu cuma menjelaskan aja. Deskripsi hanya menjelaskan isinya di sana, pemahaman awal ya. Tapi tidak cukup untuk proyek akademik. Nah ini jadi memang sisi paling lemah. Tapi nggak apa-apa lah. Makanya sebenarnya deskriptif ini harusnya dikaitkan dengan eksploratif tadi. Asal deskripsinya itu adalah terkait sesuatu yang masih sedikit diketahui, itu layak lah. Makanya kemarin kan judul-judulnya udah banyak, udah kacang, goreng, macam-macam, cari yang baru, yang sedikit diketahui. Oke, kamu deskripsi, tapi mendeskripsikan sesuatu yang masih sedikit orang tahu, itu namanya sudah setingkat dengan eksplorasi. Intinya itu. Oke, nah kemudian ini sedikit ya, sebenarnya nggak harus dibahas sekarang. Cuma ya kalian kan mungkin nanti takutnya saya itu kalian nanti sudah mulai menulis ya tentang bab 3 Pak, kata-katanya gimana atau apa yang diisi ya terpaksa kita kasih kisi-kisi dikit juga ya. Contoh adalah kuantitatif. Kalau kalian milih kuantitatif, apa saja sih bentuk model datanya? Nah, ini intinya gitu sih. Contoh biasanya kuantitatif paling sering itu survei. Survei itu intinya ya terdiri dari daftar pertanyaan dalam bentuk pilihan ganda macam-macam lah. Kalau kalian ngisi kuesioner kan sering ya. Atau bisa lewat telepon, bisa pakai apa aja lah. Ya. Kemudian itu tentang short form survei ya. Kemudian beda sama eksperimen. Kayak eksperimen itu kuantitatif juga bisa. Tapi eksperimen ini levelnya lebih tinggi. Eksperimen itu artinya lingkungan yang terkontrol. Contoh, jadi awalnya kita kumpulin orang. Misalnya saya ngumpulin anak HES 40 orang. Ya, kita nggak ngapa-ngapain. Kita kasih kuesioner. Ya, jawaban. Ternyata begini hasilnya A gitu ya. Kemudian kita lakukan treatment. Treatment itu artinya kegiatan untuk itu tadi misalnya. Kemudian kita lakukan pelatihan misalnya. Kita latih atau kita suruh mereka misalnya menonton video itu ya. Ya, contoh misalnya ada anak-anak misalnya mahasiswa HES yang belajar hanya dari buku. Nah, kemudian itu kan awalnya kita kasih tes hasilnya sekian. Kemudian anak-anak yang sama ya atau yang berbeda juga boleh, tapi yang sama itu mungkin lebih pas lagi kita kasih dia itu bukan hanya buku, video dan internet. Nah, setelah itu diuji lagi pakai kuesioner. Kira-kira hasilnya apa? Oh, misalnya ternyata kelompok yang hanya dikasih pelajaran melalui buku saja itu nilainya lebih rendah dibandingkan kelompok mahasiswa yang diberi treatment tadi. Mereka itu belajar melalui berbagai macam sumber media, buku, tadi video dan juga internet misalnya. Ya, itu eksperimen lah. Jadi kalau kita kan laboratoriumnya masalahnya sosial ya, bukan laboratorium. Kalau mereka teman-teman fisika, teman-teman kimia ya ada cairan-cairan gitu kan, mereka campur-campur hasilnya gimana. Atau kadang kalau dokter eksperimen itu tikus gitu ya, kita kasih obat ini, kemudian habis dikasih obat ini dia tambah mati atau tambah hidup. Nah itu intinya. Tapi kalau kita laboratorium sosial diantaranya itu, mungkin diantaranya juga misalnya ya ada misalnya eksperimen misalnya nasabah ya dikasih penyuluhan tentang hutang piutang misalnya itu lebih rajin bayar cicilan yang mana dibandingkan dengan nasabah yang nggak dilakukan penyuluhan tentang masalah etika hutang piutang dalam Islam misalnya contoh ya atau data yang ada itu datanya sudah ada jadi biasanya bisa di-download laporan keuangan ya di Bank Indonesia atau kalian dapatkan dari perusahaan tersebut kemudian kalian lakukan pengujian atau penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Nah sekarang ini ya jadi ini beberapa kuantitatif biasanya bagaimana data disiapkan ya kalau kalian ya kuantitatif ya tetap ada kan nanti kalian datanya itu berapa sih atau kalau kalian nanti menulis berapa target peserta yang kalian ingin dapatkan. Nah, contohnya tadi kemarin ada beberapa judul preferensi ya. Biasanya preferensi ini sering banyak dilakukan kuantitatif. Ya.
Kalaupun kualitatif juga bisa, tapi yang penting itu alasan tadi ya, tujuan dan alasan itu penting. Ya, jadi perangkat lunaknya apa? Kalian sebutkan mau SPSS atau Stata, metodenya apa? Mau analisis regresi, atau kalau di teman-teman ekonometrik, di teman-teman FEB mereka sering pakai biasanya vector autoregression atau ordinary least square atau logistic regression, macam-macam banget. Nanti kalian bisa tahu dari ini, nanti kita praktekkan satu artikel lah, nyari satu artikel kuantitatifnya. Kemudian pertimbangkan skenario ini. Anda mensurvei 300 mahasiswa, kemudian, nah ini contohnya ya. Pada skala 1 sampai 5, seberapa puas Anda dengan keterampilan mengajar profesor Anda. Intinya gitu. Itu contoh-contoh rumusan masalah atau judul yang dinilai kuantitatif. Ya. Contoh yang tadi, misalnya kepuasan itu sering kuantitatif ya. Makanya yang saya sering dorong itu kepuasan terhadap pengelolaan pengadilan online itu. Kemudian Anda dapat melakukan analisis statistik dan menarik kesimpulan seperti contoh. Ya, walaupun ini paling rendah, ini statistik deskriptif Mas Yan itu. Statistik deskriptif itu diantaranya adalah menilai rata-rata ya. Jadi rata-rata mengasih nilai 4,4. Tapi ini sudah termasuk metode penelitian ya. Apa? Misalnya maka itu bagus sih saya kira. Mungkin ya contoh bikin perbandingan penilaian terhadap layanan jasa keuangan syariah di Solo Raya misalnya. Kita nggak tahu berapa rata-rata nilainya. Nah, sekarang kita bahas kualitatif. Metode ini digunakan memahami pemikiran konsep pengalaman orang lain melalui wawancara, focus group discussion ya, nanti artinya kalau kelompok fokus itu FGD. Studi kasus, analisis wacana itu diskus analisis dan tinjauan literatur. Ini yang kita sampaikan pada dasarnya ini adalah survei yang dilakukan untuk mengumpulkan pikiran dan pengalaman orang. Jadi datanya itu bukan data angka, tapi lebih kepada narasi. Dan ada kesulitan sendiri ya. Jadi memang mengkategorikan angka itu bisa jadi orang lebih mudah, tapi kalau mengkategorikan kalimat itu juga butuh tenaga sendiri gitu ya. Ada wawancara ya, sudah dijelaskan juga contoh menanyakan kepada responden, jelaskan kapan, di mana, bagaimana wawancara dilakukan ya. Kalau bertemu langsung jangan lupa kata-kata mematuhi protokol kesehatan. Atau wawancara dilakukan lewat WhatsApp video call misalnya, atau lewat Zoom, atau lewat apa, dijelaskan. Ini kan menulis metodenya ya. Kalian harus sertakan informasi tentang, nah ini penting, bagaimana Anda menemukan dan memilih peserta. Kalau di kuantitatif nanti kalian bisa lihat di situ bagaimana cara menentukan sampelnya. Ya kan, mau meneliti tentang masyarakat Solo misalnya. Solo itu ada berapa ratus ribu orang penduduknya. Kemudian mau diambil berapa? Itu contoh ya. Atau macam-macam sih, sebenarnya ada beberapa penelitian yang sekarang ini banyak yang mulai meninggalkan sampling. Intinya mereka tuh non probability sampling. Jadi yang penting ada orang kemudian dijadikan responden, itu juga boleh. Silahkan cari lah. Saya kira di penelitian kuantitatif ada, di kualitatif juga ada. Tapi yang kualitatif ini khususnya ini nggak bisa ya, karena kualitatif ini terkenalnya dari sisi quality. Jadi dia harus benar-benar punya alasan kenapa memilih peserta tersebut. Ya. Contoh tadi persepsi dan motivasi blogger. Gak bikin blog ditanyain, ya gak nyambung. Ya kan? Nanyain misalnya satpamnya, bukan bagian keuangannya. Kalau yang diteliti masalah keuangannya ya gak mungkin nyambung intinya itu. Berapa banyak, kemudian bentuk apa, terstruktur, semi struktur, tidak struktur ya. Kalau terstruktur tuh pertanyaannya semuanya sudah ada kalian buat. Kalau semi struktur itu pertanyaannya kalian buat, kemudian ada pertanyaan yang dibuat sendiri. Nah, biasanya paling bagus semi struktur. Tingkatan paling tinggi. Kemana itu? Rumah sakit. Yarsi. Hamda, tolong di mute. Nah, contoh ya. Jadi terstruktur itu kalian bikin daftar pertanyaan ya, sudah pakem pertanyaannya ini. Semi struktur kalian ada daftar pertanyaan tapi kalian kembangkan, karena kadang-kadang responden itu jawab kan nggak tahu mas, atau jangan-jangan kira-kira ya nggak tahu deh kayaknya gitu kan. Kalian sebagai peneliti kualitatif masa puas dengan jawaban itu?
Pasti kalian ingin menanyakan yang lebih dalam lagi. Kalau tidak struktur itu lebih tinggi lagi, tapi agak lebih tingkatannya susah ya. Tidak struktur tuh kita kayak nggak punya ini ya, nggak punya pedoman khusus, tapi nanti ingin menggali sangat dalam tentang rumusan masalah. Ya. Contoh misalnya saya pernah dengar itu mengalami penelitian kualitatif itu katakan kayaknya kayak orang main film beneran saya dengan saya gitu. Jadi ada yang misalnya mungkin mengetahui tentang penderitaan orang miskin. Jadi dia tinggal sama orang miskin sekitar 3 bulan sama 6 bulan. Sambil mau ya kan mereka hidup, tanya-tanyanya juga gak terstruktur kan. Tapi mungkin mahasiswa yang menyamar jadi orang miskin di lokasi tersebut itu ketika ditanya apa menuliskan penelitiannya, wah itu dia sangat-sangat memahami ya, karena namanya nanti ada sih jenis-jenis wawancara juga ada ya, atau jenis-jenis observasi sebenarnya. Observasi dengan kalian terlibat di dalamnya atau mengamati dari luar. Kalau mahasiswa yang pura-pura menjadi orang miskin untuk tahu kemiskinan, itu berarti dia observasi dengan menjadi peserta dari kegiatan itu. Tapi kalau observasi dari luar, kalian tetap pakai jas alma mater, mengamati dari luar, kalian bikin catatan observasi. Nah, itu namanya observasi tanpa terlibat sebagai partisipan. Nah, tidaknya itu. Ya, kemudian ada focus group discussion, itu contoh tekniknya mengumpulkan pendapat dengan meminta kelompok orang yang diskusikan sebuah topik. Nah, diantaranya itu. Jadi kita undang rapat. Tapi sekali lagi, masa yang diundang rapat siapa? Harus orang-orang terkait. Contoh kemarin kemarin ada judul yang tentang masalah ini ya. Strategi tentang labelisasi halal makanan di Boyolali gitu ya. Intinya gimana sih supaya salah satu tujuannya produksi makanan oleh-oleh Boyolali itu dapat sertifikasi halal. Kita undang misalnya pasti ya pebisnis gitu ya, MUI gitu ya, kemudian pebisnis makanan MUI, kemudian sama lembaga terkait lah ya, LPPOM UI misalnya, lembaga penelitian akademisi misalnya, itu bisa. Tapi ya jangan misalnya kalau kita fokus ke makanan yang diundang pebisnis bengkel yang nggak nyambung, masa mau bengkel sertifikasi halal kan belum bisa ya. Setahu saya itu kosmetik itu yang terkait yang berkaitan dengan tubuh manusia itu membutuhkan fatwa. Kemudian studi kasus, suatu peristiwa organisasi teks gambar untuk menganalisis Anda jenis materi yang Anda analisis, bagaimana Anda melakukan ini kalau seandainya suatu kasus sangat unik sekali terjadi. Ya, contoh misalnya Haul Habib itu kira itu studi kasus itu. Ya, studi kasus Haul Habib karena nggak terjadi Sekaten kemarin ada ya judul itu ya, kalau nggak salah Mas Iwaran. Itu juga sangat studi kasus. Kemudian tinjauan literatur survei karya yang diterbitkan oleh penulis lain, ini yang sudah saya jelaskan beberapa tadi. Nah, kemudian analisis datanya, kalau tadi sudah dijelaskan ya di kuantitatif sedikit, ini ya sedikit aja. Kalau kualitatif itu bisa menjadikan 3 ya. Ada analisis konten, yaitu membahas dan mengkategorikan arti kalimat dan kata dan frase. Jadi kalau mengungkapkan kan kita analisis gitu, analisis kontennya. Tadi saya jelaskan, oh berarti dia lapar. Gitu ya. Wah saya kok lemes banget ya. Yang satu, waduh saya nggak ngapa-ngapain dari tadi. Nah, berarti dia bisa jadi lapar gitu ya. Di antaranya. Kemudian analisis tematik. Tematik itu kita mengkodekan ya. Kemudian menemukan polanya. Ya, itu mengkodekan. Jadi ini ya hampir mirip dengan analisis konten. Cuma bedanya jadi biar ada tema yang luas, biar kita bisa menyimpulkan oh mayoritas itu ternyata begini. Itu mengkategorikan. Atau kan bahkan dua-dua ini dilakukan juga bisa. Jadi analisis konten dan tematik juga bisa. Atau analisis wacana, yaitu mempelajari komunikasi dan tujuan mengenai konteks sosialnya. Jadi ini diskursus analisis itu biasanya dia mengkaitkan dengan hal yang luar. Jadi yang diamati di dalam diperbandingkan dengan di luar. Itu contoh-contoh. Ya. Nah, ini maka penelitian ini terutama kualitatif, walaupun di kuantitatif nanti kalian bisa contoh. Jadi maka harus cakup bagian metode sebagaimana mestinya, seperti perekrutan sampel, ukuran sampel, strategi analitis. Jadi ya sampel itu kalau di kualitatif tidak dikenal sampel ya, tapi kalian gimana sih menentukan responden, kriterianya apa? Contoh
kemarin misalnya dia kriterianya adalah ada bagus. Sebenarnya yang penting itu adalah argumennya. Jadi dia sudah memakai misalnya penelitian tentang tadi kepuasan terhadap penyelenggaraan pengadilan agama online. Oh, dia itu berperkara gitu ya. Pernah berperkara yang diadili secara online. Berapa kali misalnya? 3 kali. Nah, itu berarti kan semakin kuat. Syukur-syukur ketika meneliti semakin urgensinya terkait dia pernah mengikuti rata-rata responden kami itu adalah mereka yang mengikuti 3 kali pengadilan agama secara online. Nah, itu berarti udah kuat banget. Atau kalau pembeli berarti mereka yang gold lah, gold medal atau yang platinum atau yang karena mereka sangat sering lagi ini. Jadi itu menyatakan tentang datanya itu betul-betul kualitas. Nah, kemudian ada seleksi kriteria responden ya. Jadi makanya ini ya, nanti kalimatnya kata-kata kalian bisa atau tuliskan namanya pengambilan sampelnya non probabilitas. Non probabilitas itu tanpa hitungan. Non probability sampling. Kalian bisa klik lagi lebih lanjut. Intinya non probability itu kita nggak memakai misalnya 100 harus diambil 20 enggak. Artinya ada yang diambil ya. Jadi kombinasi orang, peristiwa, institusi, sampel, perilaku, percakapan, materi visual dan tertulis. Nah, pemilihan ini harus dibenarkan secara teoritis, misalnya harus diperjelas bagaimana responden dipilih. Nah, makanya responden itu dipilih alasannya apa. Yang penting harus ada alasan. Ya. Kemudian pertimbangan yang diberikan apakah sumber data itu misalnya orang atau dokumen dan tidak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada batasan yang harus dibahas, keterbatasan penelitian ini. Contoh, misalnya contoh ya, kita sering itu. Kita meminta, misalnya kita meneliti Solo Raya, kita minta ada perwakilan dari setiap kabupaten datang, tapi ternyata yang datang 5 orang kok. Nah, itu dijelaskan, jadi orisinil banget metode itu. Kayak your own story, jadi story kamu sendiri. Ada penelitian kuantitatif juga sama, atau semi kebalikannya. Jadi saya lihat itu ada penelitian, dia mendatangi semua BMT yang besar di Jogja. Dari 30 isian yang diajukan itu 19 tok yang kembali. Artinya apa? 11 itu menolak untuk mengisi dalam kebutuhan data riset kita. Itu harus diceritakan juga. Contoh di kuantitatif juga sama. Kuantitatif misalnya kita men-share ya, ke sekian ratus orang, tapi ternyata yang mengisi sekian orang. Ya. Oke. Nah, kemudian maka proses pengumpulan data itu sangat penting. Bagaimana data dikumpulkan dan direkam, ya. Siapa yang mengumpulkan data, kemudian kapan ketika data dikumpulkan itu, bagaimana penelitian dijelaskan kepada responden itu juga. Misalnya ketika di awal mereka dimintai kesediaannya untuk memberikan jawaban sebenar-benarnya terhadap pertanyaan penelitian, misalnya. Kemudian ada riset etik, ini menarik sih. Rata-rata kalau di internasional bahkan itu sangat menghargai banget. Jadi harapannya itu riset itu juga menurut saya seperti itu juga sih. Terutama yang sensitif ya, keuangan, kemudian masalah perkara pengadilan. Jadi kalian responden itu, mungkin kalian kan saya kan nanti harus jelaskan ya. Namanya si siapa gitu, Suwondo gitu ya. Misalnya, ya jangan ditulis Suwondo, S gitu aja. Ya kan, untuk melindungi data responden, ya, etika formal. Jadi diantaranya itu semakin melindungi semakin baik. Ya, jadi tidak harus. Ini karena orang Indonesia terlalu jujur, disebutkan aja semuanya, malah bahaya gitu ya. Apalagi ketika temuan-temuannya itu negatif, ya pasti kan membuat image dari yang kita teliti itu buruk. Padahal seharusnya penelitian kita itu bukan untuk menjatuhkan orang lain. Kita harus melindungi. Yang kita sampaikan kan fakta. Yang kita sampaikan adalah penelitian. Yang dimana orang itu ngambil pelajaran di dalamnya. Tapi bukan serta-merta untuk menjatuhkan atau membuat image buruk dari penelitian. Makanya kalian ini beberapa kita temukan juga orang meneliti kemudian ditolak. Ya, karena ternyata peneliti sebelumnya itu meneliti tapi kemudian akhirnya menyimpulkan hal yang buruk terhadap yang diteliti. Mereka kemudian menolak, dinilai nggak syariah lah, macam-macam. Ya banyak, ya kan. Kita fokusnya bukan menjelaskan orang yang ini yang bermasalah. Yang kita fokuskan adalah itu tadi, yang perlindungan data lah.
baik objeknya dan sebagainya. Ya, itu diantaranya itu bagus menurut saya. Kemudian proses analisis harus transparan. Bagaimana kemudian jaminan ketelitian akademik itu analitik itu istilahnya kepastian ya. Triangulasi, keandalan antar sumber data. Jadi mengapa sih kita memaksa jangan sampai sumber data itu satu, yang diwawancara itu jangan 1-2 lah. Ya harus kalau bisa itu 10 sampai 15 orang untuk kualitatif itu. Atau bahkan lebih, harus di atas 10 orang lah. Biar mengkonfirmasi. Misalnya kalian meneliti ketua sama wakil gitu ya. Ya masa wawancara sama ketuanya aja. Ternyata ketuanya nggak tahu atau dia ngomongnya baik-baik aja. Atau jangan pengurusnya aja, wakil ketua. Wawancara anggota. Anggota benar nggak apa yang dikatakan ketua dan si ini gitu ya, si wakil gitu. Nah, itu namanya keandalan antar sumber data dan juga proses triangulasi. Triangulasi itu intinya gitu. Jadi kita membuktikan suatu pernyataan dengan bukti-bukti lain. Misalnya wawancara, ya. Oke, wawancara ini, tapi sama di pengadilan kan kita nggak mungkin hanya cukup puas dengan satu alat bukti. Kita cari bukti yang lain. Oh, ternyata dokumennya juga sama, ya kan? Saya berhutang. Kemudian ada bukti dokumentasi. Pernyataan bahwasanya dia sedang berhutang. Nah, itu namanya penguatan antar sumber data itu tadi. Intinya itu, pemeriksaan anggota dan ahli ya. Jadi intinya data kita itu dikonfirmasi lagi. Maka jangan puas dengan meneliti hanya dengan mewawancarai 1 atau 2 orang pihak ya. Kemudian maka ini juga intinya peneliti itu umumnya menjelaskan metode itu bagian termudah ya. Karena kalian tinggal jelaskan aja. Apa yang ada di pikiran Anda, kalian jelaskan. Kayak cerita kalian bikin nantinya. Dia harus memberikan informasi kuantitatif yang cukup. Misalnya, contoh ini kalau pemeriksaan kuantitatif ya, yang diteliti tentang suhu, berat, ukuran, waktu, dan sebagainya. Karena apa? Jadi metode yang baik penulisannya adalah metode yang bisa ditiru oleh peneliti-peneliti setelahnya. Ya, kemudian intinya juga tentang metode adalah kronologi. Jadi kronologi itu cerita asal muasal gimana proses pengambilan data sampai kemudian dianalisis. Kemudian eksperimen, misalnya prosedur pengambilan eksperimennya gimana, gitu ya. Maka pastikan Anda menanggung setiap intinya menyampaikan setiap langkah yang diperlukan, ya. Jangan sampai kalau enggak nanti misalnya karena metode itu kayak apa namanya alurnya ya udah itu aja cukup materi sekira udah ada gambaran ya kemudian kita tutup dengan melihat dari apa namanya sebentar saya stop screen dulu saya pengen ngasih contoh praktek dari penulisan artikel ini saya ambilkan dari bimbingan skripsi saya ya. Kalian boleh mencontoh, melihat, mengadaptasi ya, tapi jangan di copy paste sepenuhnya. Karena nggak mungkin bisa di copy paste. Cerita, riset judul kalian tuh pasti beda-beda sendiri. Ini contoh, nanti kita ambil juga satu contoh ya, ini sudah 10.30 ya, maksimal 15 menit lagi. Saya coba share screen yang ini. Nah, ini yang saya juga, ini menarik. Menurut saya ini nanti saya share ya, ini termasuk bimbingan kita yang cukup bagus lah apa namanya terlihat nggak? Terlihat ya. Ini tentang peran lembaga keuangan Islam dalam pemberdayaan masyarakat nelayan. Ini misalnya eksplorasinya kenapa? Adalah kata-kata masyarakat nelayan. Orang mungkin sudah banyak bahas tentang microfinance, tentang masalah akad, dampak terhadap ekonomi, udah banyak. Cuma waktu itu ini bimbingan kita itu dia berasal dari Lamongan. Kemudian waktu itu saya tanya, kamu berarti dekat dengan nelayan? Dekat dengan nelayan. Oke lah, coba kita inilah saya minta. Karena ini masih jarang banyak yang mengungkap bagaimana peranan dari lembaga keuangan syariah ini. Atau bagaimana sih, intinya waktu itu sih, saya pengen tahu interaksi antara nelayan dan lembaga keuangan Islam di sana. Intinya itu ya. Alhamdulillah ini semoga ini terbit sampai di jurnal internasional ya, bereputasi ya. Kita lihat nanti saya share ya, tapi kalian jangan copy paste, lihat metodenya. Jenis penelitian. Ini diantaranya masih teori. Nah, diantaranya itu nah ini
Penulis melakukan konfirmasi terhadap pihak dengan berhasil tujuan ini. Sebenarnya semua badan bisa ikut serta dalam pihak karyawan, pengambilan informan kedua, masyarakat nelayan yang menjadi anggota dan sebenarnya pihak karyawan datang langsung ke tempat pelelangan ikan yang merupakan pusat kegiatan masyarakat nelayan. Tuh, cerita sendirinya tuh harus ada, bukan sekedar copy paste dari teori-teori atau bahkan metode penelitian. Jadi metode penelitian itu adalah story sendiri, ya, story sendiri. Itu satu. Kemudian kita stop share, kita ambil yang lain lagi, contoh satu lagi untuk yang kualitatif ya, saya kasih 2. Nanti itu yang terakhir kita tutup dengan kuantitatif. Nah ini menarik juga. Kalau yang ini menarik saya kira, salah satu bimbingan kita yang cukup ini juga. Waktu itu tuh judulnya bukan ini, judulnya itu awalnya itu adalah judulnya itu awalnya adalah ini dia tuh kita pengen mengecek gitu ya dampak, ternyata rentenir dampak ya, intinya pinjaman rentenir itu menghambat gak sih kepada pembiayaan lembaga keuangan mikro syariah gitu ya. Tapi habis itu kita teliti ternyata kita menemukan fakta awal berbeda, yaitu ternyata orang itu masih belum bisa membedakan antara bank pelecet dan juga rentenir. Nah, maka kemudian kita kembali, jadi penelitian yang awal kita ubah ke lebih mendasar, yaitu tentang masalah, ya ini kan kemarin ada judul juga tentang masalah unsur riba. Ini menarik ini. Karena kalau kalian menilai ini kita gabungkan ya, jadi bukan hanya kita mengkaji, ya kan, karena biasanya tuh kalian misalnya kalau unsur riba atau kajian tentang tinjauan hukum Islam itu cuma meninjau saja, tapi kurang data yang lengkap dalam apa yang ditinjau. Kayak di ini kita lengkapi dengan peninjauan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mewawancarai mendalam 12 orang. Jadi dari pihak pinjam dan ini. Jadi kita benar-benar meneliti, menanyai orang-orang ini. Ya, 12 orang ini. Ya walaupun alhamdulillah ini data yang cukup sulit ya, karena rentenir itu kan kalau banyak kayak kekerasan itu ya, debt collector itu ya, alhamdulillah, tapi selamat lah. Intinya kita berhasil mendapatkan data gitu ya. Jadi kita cari di metodenya. Nah ini dalam menjadikan pertanyaan ini kalau sudah jadi ya kan, kita bisa ini kita kasih ini nama inisial, karena untuk melindungi tadi ya. Kalian harus kalau pandai kayak gitu tuh objek itu juga ngerti gitu ya. Oke, jadi ada kita jadi bapak itu tidak akan disebutkan. Jadi nggak masalah. Jadi penelitian yang umum yang lebih fokus kepada apa yang diteliti dibandingkan identitas itu malah yang diacungi jempol gitu ya. Kemudian ini metode mengajarkan memberikan pertanyaan terstruktur. Kemudian ini intinya itu data primer yang nggak banyak teknik-teknik, ya kan? Metode wawancara percakapan mewawancarai dengan para masyarakat nasabah, rentenir dan bank pelecet. Ya, oke. Kemudian satu lagi, udah ya, udah 2 cukup. Nanti saya share di ini. Sekarang kita mulai pengen cari yang kuantitatif. Ya, ini saya klik preferensi itu banyak di sini ya. Coba kita cari yang preferensi wisatawan terhadap sarana wisata. Contoh lah, bolehlah. Atau yang lain misalnya sejak tahun 2020 lah, biar biar ini ke preferensi misalnya. Ini juga boleh nih pakai HP. Preferensi laptop, preferensi media sosial. Ini calon legislatif. Ini kan judulnya mirip, ya kan? Kalian bisa mengcopy paste, mengadaptasi, kemudian mencontoh. Ya. Mana nih metodenya belum ada, nanti kita coba. Pasti media sosial, tapi kita juga lihat di sini ya. Jadi menggunakan salah satu model kajian perilaku konsumen yaitu TAM nih tadi. Kemudian ini kayaknya statistiknya deskriptif. Statistik deskriptif. Tapi nggak apalah, kalian nanti juga preferensi itu sebenarnya juga biasanya sih statistik deskriptif sih, ya kan? Ini berapa nih? 71 responden ya. 100 orang responden tentang preferensi media sosial. Kalian nanti juga sama itu.
Ya, tapi kalau menurut saya kriteria itu penting kalian tambahkan itu 100 orang yang punya gold medal gitu ya. Nanti preferensi itu kan nanti di siapa yang memiliki ini tadi. Saya disebutkan bahwa penggunaan dapat digunakan. Tapi saya seharusnya preferensi itu adalah menyatakan ini judulnya agak kurang ini apa namanya preferensi media sosial generasi muda pada tingkat pengetahuan. Berdasarkan kuantitatif survei menunjukkan 71% memiliki pengetahuan atas calon legislatif. Oh, jadi apa namanya preferensi seharusnya media sosial itu media sosial apa gitu ya. Tapi di sini tidak diinikan. Terhadap media sosial ini. Seharusnya saya pengen datanya paling banyak itu pakai Instagram, Facebook, Twitter atau ini harusnya. Dari judul ternyata yang dibahas lebih kepada survei pengetahuan. Ya ini dari judul sama ininya kurang cocok. Coba yang lain. Contoh, nah ini misalnya pembandingan dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria harga merupakan 3 kriteria besar penentu pemilihan laptop. Nah, ini contoh. Jadi preferensi itu biasanya paling utama atau yang paling besar dibandingkan yang lain. Itu contoh. Ya. Jadi harusnya seperti itu. Tapi pakai model AHP. Atau bisa yang lain. Ya. AHP boleh hierarki. Hierarki itu nanti apakah kamu mau beli ini. Nah, itu bolehlah. Ini saya kasihkan. Ini mungkin kan teman-teman yang analisis preferensikan macam-macam. Nanti kita coba download. Ini bagus nih. Tapi secara kesimpulan udah benar. Ya, artinya ketika preferensi itu harusnya menunjukkan tentang apa yang paling utama. Gitu ya. Oke, kemudian nanti di antaranya tadi yang sudah di-download juga ada. Sebentar. Sebagai penutup. Sebagai penutup ya. Nah, preferensi wisatawan, ya. Sebentar ini saya sudah share belum kayaknya. Sebentar, saya share ini terakhir tentang yang kuantitatif. Tapi kalau saran saya yang kuantitatif itu ya minimal 100 syukur tapi 100 itu mungkin dijual nasional. Kalau internasional mintanya 200-300. Tapi nggak apa, ya. Jadi ini adalah apa namanya contoh revisi wisatawan. Ini contoh ya, ada ya to share screen. Pengumpulan data menggunakan metode accidental sampling penyebaran 95 kuesioner hasil menunjukkan bahwa preferensi wisatawan dalam memilih sarana wisata dipengaruhi oleh tujuan wisatawan berwisata. Lama wisatawan berwisata, lama wisatawan berwisata dan teman wisatawan. Siapa temannya dulu gitu ya. Lebih bagus lah di kawasan jadi. Gitu. Berarti Merapi ini siapa temannya gitu, temannya nggak dekat nggak berangkat gitu ya. Tapi nggak tahu ini kan penelitian, tapi saya kira judulnya menarik ini tentang masalah preferensi wisatawan terhadap sarana. Jadi mereka itu preferensinya yang dipengaruhi. Jadi mereka itu merasa sarana ini itu menjadi bagus ketika satu tujuannya apa. Nomor 2 kita berapa lama di sana. Kalau cuma sehari mungkin kurang kali ya di Merapi. Kemudian terakhir teman wisatawan. Ini romantis juga nih temuannya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Nanti saya coba share pilihan artikelnya itu. Nanti kalian tunggu hari Kamis. Insya Allah sudah available lah. Di antaranya nanti saya ada buku, mungkin buku-buku tentang riset yang utama-utama. Mungkin bisa kalian baca. Sama artikel-artikel tadi yang bisa jadikan contoh ya. Tapi contoh perlu jangan cuma di copy paste, tapi copy diadaptasi dulu ya. Syukur kalimatnya berubah karena kalau enggak kena turnitin, terus diubah, dimodifikasi kalau perlu, baru kemudian dipaste. Baik, itu saja. Silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Tidak ada? Berarti bisa dipahami ya. Intinya ini adalah sebagai materi untuk bekal menulis bab 3 intinya itu. Selalu ada gambaran lah ya. Karena kemarin saya tuh waktu pertemuan tahun kemarin saya nggak mengajarkan itu. Tapi kemudian mereka jadi bingung kemudian banyak copy paste-nya. Tapi dengan ada pembekalan ini terutama penulisan pendahuluan, kajian pustaka dan terakhir pembekalan tentang penulisan metode,
Saya harap kalian lebih teknik lagi. Seharusnya mungkin ini tuh disampaikan di ini ya, di pelajaran bahasa Indonesia ya. Cuma kita kadang kurang tahu ya hasilnya. Baik, ada pertanyaan? Pak Azhar, Ya, silakan. bertanya yang di hasil dan pembahasan itu harus selalu, maksudnya harus disertai gambar atau tabel nggak? Soalnya saya lihat di Google Scholar referensi yang lain tuh kayak kebanyakan pakai tabel atau gambar. Terus Oke. gitu loh Pak, maksudnya tabel sama gambarnya itu diisi apa? Oke. Makasih pertanyaannya, ini membahas tentang hasil pembahasan ya. Itu setelah sebenarnya masalahnya kita nggak bahas itu ya, apa namanya. Tapi gini loh, maksud saya itu udah kamu mungkin udah satu step di depan gitu. Hasil pembahasan itu kan karena memang objeknya kalau saya kan minimal ke proposal ya, proposal PKMR. Proposal PKMR itu tidak membahas hasil dan pembahasan. Berbeda dengan proposal AI ya. Jadi saya mempertimbangkan deh kapan membuat apa namanya bimbingan terkait penulisan hasil dan pembahasan. Ya, tapi nggak apa, saya nggak tahu. Salwa, kamu pengen bikin PKM AI atau PKM RSH? Halo Salwa? Pengennya AI, Pak. Oh, oke. AI. Oke, nanti kalau ke AI harus dapat bimbingan lebih serius lagi sih sebenarnya. Nanti kita bimbing lagi. Intinya kalau dalam hasil pembahasan nanti kamu bisa cek gitu di artikel yang kita share ya nanti di psikologi. Hasil pembahasan itu foto atau apa kamu tadi tabel itu bagi saya wajib, bagi saya tabel. Bedanya gini, karena tabel itu peringkasan ya, tabel yang wajib. Kalau gambar ini terkait apa misalnya? Kalau seandainya kita ingin membuktikan hal itu terjadi, misalnya contoh wisata halal misalnya, karena wisata kan kalau nggak lihat pemandangannya kan nggak menarik gitu ya. Mungkin cocok dikuatkan dengan gambar misalnya, atau program kerja tertentu pemerintah misalnya green apa gitu, foto itu kadang lebih penting juga, penting untuk ditampilkan. Tapi tabel ini wajib setelah biasa. Di antaranya adalah tabel responden. Yang kedua adalah tabel jadi hampir saya melihat itu bahkan penelitian kualitatif sekalipun mereka memberikan tabel. Tabel ini fungsinya apa? Meringkas ya. Jadi di hasil pembahasan itu pertama kita bahas secara ringkas dulu tentang hasil temuan kita, ya, secara ringkas. Sebelum tabel kamu kasih narasi dulu. Setelah melakukan penelitian dan bla bla bla, kami simpulkan bahwasanya ada tabel. Ya kan? Bedanya kalau kualitatif biasanya narasi, tapi kalau kuantitatif biasanya tabelnya isinya angka. Nanti kamu bisa cek lagi nanti di artikel-artikel yang kita share. Nah, kemudian tabel diagram ya, kuantitatif biasanya ditambah lagi dengan diagram. Setelah hasil, jangan lupa pembahasan. Nah, pembahasan itu apa? Pembahasan itu diskusi dari hasilnya. Ya. Ini beda. Banyak teman-teman itu sudah pintar untuk menampilkan hasil. Itu pintar. Rata-rata mereka bisa. Tapi untuk kemampuan diskusi ini kurang. Nah, itu makanya butuh bimbingan. Jadi diskusi itu apa? Jadi dari hasil, itu kemudian kita diskusikan. Kita kritisi. Salwa itu boleh loh. Misalnya, temuannya misalnya kamu nggak tahu ya, Salwa yang tentang apa. Misalnya temuan bahwasanya contoh tadi misalnya kepuasan terhadap pengadilan online misalnya. Hasil temuan menyatakan bahwasanya sebagian besar responden itu menyatakan puas gitu. Kemudian Salwa dari pikiran sendiri mengkritisi bagaimana walaupun dikatakan sebagian besar responden yang puas, tapi sebagian responden yang mengatakan puas itu mereka berlatar belakang orang kaya gitu, orang yang miskin tidak merasa puas. Nah, itu dikritisi, itu dari kamu sendiri. Jadi mengkritisi dari hasil yang sudah ada. Nah, kemudian yang kedua, jadi selain kalian juga mengkritisi, diskusi itu namanya diskusi. Kita harus menghadirkan artikel dari luar. Nah, jadi kan sudah nih. Jadi artikel-artikel terkait tapi dari luar yang sudah dipublikasi. Jadi kita mengomentari hasil tadi. Contoh kemarin juga ada hasil diskusi ya. Contoh dia tuh temuannya dari literatur reviewnya itu, jadi selalu hasil temuan lah intinya, ditemukan bahwasanya kebanyakan masalah dari adanya pembiayaan bermasalah itu karena ketidaktelitian SDM. Nah, Pak, gimana cara mendiskusikannya ini? Jadi mendiskusikannya itu datangkan dari luar kan, baik bisa dari diri kita sendiri atau dari pikiran artikel luar, itu yang lebih utama juga karena di backup.
ada 3 narasi. Yang pertama adalah kita setujui. Nah, di memperkuat narasi. Oh, ternyata memang ketidaktelitian ini menjadi sumber faktor utama. Nah, itu penguat. Ada narasi yang kedua yaitu menolak. Ya. Penelitian ini menunjukkan berbeda karena ternyata kata paper lain atau jurnal yang lain itu ketelitian itu seharusnya tidak menjadi sumber masalah pembiayaan yang macet misalnya. Contoh. Atau narasi ketiga itu melengkapi. Selain hari ketelitian, sumber masalah dari pembiayaan macet adalah menurut ini ditambahi dengan A. Nah, gitu. Jadi narasinya 3 ya, menolak, menyetujui, dan menambahi. Nah, itu narasi diskusi kan gitu isinya. Ya, kan kalian datang, saya setuju dengan pendapat Anda. Oh, saya tidak setuju. Oh, saya setuju sebagian, tapi saya tambahin dikit. Nah, jadi itu Pak Salwa itu harus kuat di aspek diskusi, mengomentari. Nah, artikel-artikelnya bisa ditambahi lagi dari sumber ini. Jadi kan daftar pustaka itu kan tidak dibatasi ya. Yang dibatasi adalah halaman 1 sampai 10. Tapi daftar pustaka itu tidak dibatasi. Jadi semakin banyak artikel-artikel lain untuk sebagai bahan diskusi itu lebih baik. Ya, jadi isinya itu. Nanti kamu bisa lihat di contoh yang saya share ya. Kayak tadi misalnya saya coba ini kan coba terakhir ya. Kayaknya di narasi atau di ini ya. Saya sebentar saya lupa. Jadi kayak kalau kualitatif itu kita sederhanakan. Contohnya itu belum saya siapkan. Sebentar, saya lihat data nggak. Tinjauan hukum Islam coba ini. Ya, tabel itu penting supaya meyakinkan. Ini sebentar. Hasil temuan. Oke. Pembahasan. Jadi intinya oke. Ya gimana? Kalau cuman menggunakan metode kuantitatif kayak cuman kita ngasih ke responden itu Google Form gitu nggak masalah kan Pak? Cuman nggak masalah. Intinya sih kalau bisa di Google Form-nya cukup lengkap gitu. Kayak mengkaitkan Google Form, isian Google Form dengan responden masalah rumusan penelitian kita. Contoh, orang nggak berperkara pengadilan kok dimintai ngisi Google Form kan nggak cocok gitu. Jadi misalnya, apakah Anda pernah mengikuti sidang online? Apakah Anda pernah berperkara di pengadilan? Nah, yang penting itu. Jadi responden adalah responden yang tepat atau yang relevan dengan topik penelitian kita. Intinya itu. Mau Google Form boleh, ini boleh. Nah, misalnya kalau Salwa nanti masih pengen memperkuat lagi data, itu bisa aja. Jadi sebagian data dari Google Form ada beberapa orang yang kemudian diwawancari secara langsung boleh. Terutama nanti membahas, contoh misalnya pengadilan tadi. Datanya itu semuanya adalah orang yang berperkara. Nggak pernah mewawancarai hakim. Nah, kemudian untuk nanti bisa dijadikan pembahasan, diskusi, kalian coba saya wawancara sama hakim, komentarnya gimana. Nah, itu dimasukkan diskusi nggak apa-apa. Jadi data itu bukan saklek. Nah, nanti bisa ditambah. Nanti di metode ditambahin lagi. Bahwasanya setelah mengambil sumber data berupa Google Form, peneliti juga mewawancarai para ahli. Jadi malah semakin menarik. Jadi orang itu tadi ya, jadi sumber data semakin banyak, semakin percaya. Semakin banyak jenisnya, semakin banyak sumbernya, itu semakin ini. Itu contoh aja, contoh ya. Jadi boleh saja. Tapi kalau mau memperkuat juga boleh. Takutnya nanti Salwa bilang, saya sudah ngomong Google Form nih Pak, nanti kalau saya tambahi gimana? Ya nggak apa-apa ditambahi. Nah, maksud saya gitu. Tapi kalau cukup Google Form, ya apa? Itu sudah bagus juga. Ya, intinya kan kelengkapan data yang kita ini kan. Syukur-syukur bisa banyak ya. Syukur-syukur. Saya doakan banyak lah bisa yang mengisi. Oke, yang lain silahkan. Makasih Pak. Ya. Ya intinya ini menarik sih. Kalau kalian sudah punya pengalaman, nanti pasti bekal berharga lah untuk terutama skripsi ya. Skripsi. Bahkan saya gantungkan gini, kalian ini, judul-judul kalian ini, nanti kan diajukan ke PKM misalnya. Kalaupun nggak lolos, ya nggak apa-apa. Yang penting kan diupload. Kemudian kan belum diambil oleh kakak kelas, belum dipublikasikan. Nanti kalau kalian pas skripsi pakai judul PKM yang ini, nggak apa-apa. Ya, terutama bimbingan saya beberapa kan judul sudah saya tahu sebagian
itu pasti diterima. Intinya gitu ya. Jadi ini bermanfaat bukan hanya satu semester, tapi bersemester-semester gitu ya. Paradigma penelitian juga udah mulai lebih tinggi gitu ya. Baik, itu aja. Saya kira kalau ada pertanyaan yang lain sebelum kita tutup. Mungkin cukup ya. Saya kira tadi ya, jadi copy, adaptasi, baru dipaste. Jangan langsung copy paste. Untuk penelitian kuantitatif terutama ya. Dan kalian jangan takut dengan istilah-istilah scale kayak tadi AHP, semuanya bisa dipelajari. Cari YouTube-nya selesai. Saya pernah pertama kali juga belajar tentang salah satu penelitian kuantitatif ya, data development analysis DEA itu. Saya belajar otodidak juga. Bahkan pembimbingnya waktu itu dia nggak tahu malahan, kita yang lebih tahu. Tapi akhirnya ada ini juga. Akhirnya ya sidangnya lancar, dapat nilai bagus. Karena sampai pembimbingnya aja juga nggak terlalu paham tentang tekniknya itu. Makanya tapi teknik itu bisa dipelajari ya dari YouTube macam-macam. Karena memang kan aspek kebaruan itu bukan hanya dari objek. Saya pernah ngomongkan bisa dari metode. Metode yang baru. Metode kemarin kita barusan ya kemarin ya. Jadi saya pernah cerita kalau nggak salah itu nggak salah. Jadi metode yang sering dipakai untuk menganalisis layanan kesehatan kita pakai untuk menganalisis layanan lembaga zakat. Itu kan suatu hal baru gitu ya. Tapi itu layak dihargai orang. Orang aja mungkin yang mau ngasih sehingga mereka tuh sulit menolak. Ya, artinya artikel itu sulit ditolak karena ada hal yang baru di sini. Dia mau coba-coba di sini. Meskipun kualitas coba-coba ini seberapa sebenarnya, tapi karena barunya itu kemudian akhirnya diterima. Nah, itu kan akhirnya kemudian dia diproses. Tapi hal baru itu tadi unik gitu ya, unik baru itu sekarang tuh kedudukannya di penelitian itu sangat utama, itu aspek kebaruan. Bukan pada titik ini menelitinya susah loh, bukan. Saya bukan. Akhirnya sumbangan apa? Ya memang kesusahan penelitian itu mungkin bisa menggambarkan tentang kualitas, tapi tidak menjamin. Ya. Kalaupun caranya susah, tapi kemudian penelitiannya yang seperti itu sudah banyak, ya nilainya berkurang. Tapi kalau mungkin caranya susah dan itu jarang diteliti, ya itu bisa nilai tinggi. Ya, teman-teman juga sama lah. Saya kira sekarang sudah ini. Jadi kemarin tuh kadang-kadang saya pernah gini, misalnya salah satu lomba penelitian gitu ya. Dia sebenarnya penelitian dia itu sederhana sebenarnya. Apakah pertanyaan dia ke luar negeri, keliling. Jadi penelitiannya itu tentang 6 negara atau negara-negara kumpulan negara gitu kan. Dia nggak ke luar negeri, dia dapat data dari internet. Tapi judulnya itu seperti internasional itu. Dia lah menjadi best paper gitu. Karena kadang-kadang ya penilaiannya itu diantaranya penilaian paper itu aspek kebaruan. Kemudian yang satu adalah diantaranya adalah tingkat kesulitan penelitian, bagian dari penilaian. Kemudian tingkat coverage dari data. Coverage itu ini data itu mencakup data. Jadi semakin besar data itu semakin berpeluang nilainya lebih baik. Contoh kali misalnya si Salwa meneliti Jawa Tengah, kemudian Zaki meneliti satu Indonesia. Kira-kira kalau saya dari jurinya, siapa yang saya pilih pemenangnya? Si Zaki apa Salwa? Kemungkinan besar saya akan memilih si Zaki karena dia meneliti se-Indonesia. Itu ya coverage data. Kemudian tingkat kesulitan juga termasuk. Di antaranya juga yang tadi ya di sesuatu yang baru gitu di antaranya. Sesuatu yang baru itu jadi yang membuat orang ternyata bisa ya. Oh, ternyata begini ya. Nah, jadi penelitian akademik kan bukan masalah salah atau benar ya. Tapi di antaranya kita berani mengungkapkan dengan ada alasan-alasan kita sampaikan. Jadi di dunia akademik itu kalian akan tahu sendiri juga masalah perdebatan seperti itu tuh wajar. Makanya di dunia akademik itu perdebatan, perbedaan pendapat itu biasa, lumrah lah. Nah, semoga kalian semakin bijaksana juga gitu ya. Jadi semakin ya memang ada banyak hal berbeda gitu ya. Yang penting kita ada argumennya lah, kita ada punya argumen alasan gitu. Mungkin itu aja ya. Saya kira nanti saya takutnya videonya kepanjangan nanti. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di pertemuan yang akan datang. Ya mungkin lebih materi. Tapi hasil pembahasan ini menarik ya. Tapi untuk teman-teman yang nanti tertarik PKM AI, saya kira butuh bimbingan lebih. Karena memang untuk yang periode ini saya nggak ini. Jadi untuk makul ini sebenarnya saya nggak sampai ke sana ya. Saya lebih cenderung ke
sampai bab metode aja. Hasil pembahasan itu emang harus ada pelatihan sendiri. Tapi saya kan nggak mau karena gini selalu kasihan teman-teman mahasiswa ini di periode pandemi macam-macam meneliti itu belum ngerjain tugas makul-makul yang lain. Saya takutnya memberatkan. Makanya saya nggak ke sana. Saya lebih ya udah metode kan ngawang ya, ngarang. Jadi kalian nggak capek sebenarnya. Beda kalau nanti kalian harus sampai hasil dan pembahasan. Wah, itu teman-teman harus meneliti terus ke lapangan. Nah, itu yang kita takutkan, memberatkan. Jadi kita ini. Tapi kalau ada yang sudah sampai sana ya itu sangat bagus. Kita apresiasi dan kita bimbing. Kita arahkan ke yang benar. Ya mungkin itu saja. Mari kita tutup dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya.